ketika Pak Surya memberikan kepercayaan sebagai wakil sekjen, dan sekarang ini di periode ini agak bergeser ya. Kalau dua periode sebelumnya saya wakil sekjen bidang umum dan administrasi, sekarang ini wakil sekjen bidang kebijakan publik dan isu strategis. Nah, ini saya kira menjadi tantangan baru. Saya tidak mau selalu berada di zona nyaman. Betul. Itu saja prinsip saya. Sehingga apa dong situasi yang di mana yang saya bisa lebih kreatif gitu, sehingga itu yang saya sampaikan pada Pak Surya. Jadi lebih bukan kepada jabatannya, bukan kepada posisinya, tapi lebih kepada ruang untuk bisa lebih kreatif dan menggali potensi saya. Kenapa saya sampai tampilannya seperti ini? Itu karena kritikan Pak Surya dengan jilbab biru dan baju biru begitu. Saya berulang-ulang bilang, Pak, nanti orang bosan. Nggak apa-apa, itu jadi trademark kamu. Oh my God. Nah, sedetail itu Pak Surya ingin membangun jati diri kita lah ya. Kali ini cerita politisi kedatangan tamu paling spesialnya lagi bersama Wakil Sekjen Partai Nasdem. Yes. Siapa Kak Grace tamu kita kali ini? Ini dia kakak kita yang paling cantik, Kakak Siar. Welcome Kak Siar. Halo Grace, halo Kak Ayu ya, terima kasih. Jadi memang alhamdulillah nih kita kedatangan Kak Siar, memang tamunya banyak banget Kak Grace. Betul. Ya, jadi kita harus, kalaupun harus menunggu, kita tunggu pokoknya sampai Kak Siar. Jadi Kak Siar hadir di sini. Ini juga udah tunda satu hari ya? Harusnya kemarin ya? Harusnya kemarin, saking sibuknya Mas Sekjen kita ini. Maaf ya. Gimana Kak Siar kesibukan di tahun 2025 ini? Laga Perubahan itu memang baru kita inisiasi di kepengurusan baru ini di periode 2024-2029 di bawah koordinasi Kakak Willy Aditya sebagai koordinator bidang IOK. Nah, kegiatan Laga Perubahan ini ada untuk BIMTEK untuk anggota DPRD-nya dan ada pendidikan politik untuk pengurus partai. Oke. Itu akan terus ya Kak? Iya, akan terus. Jadi setiap provinsi akan hadir ke Jakarta dan pelaksanaannya di ABN. Itu perintah Pak Surya. Pasca Kongres kemarin, ABN, Akademi Bela Negara, itu harus kita aktifkan kembali dengan kegiatan BIMTEK dan pendidikan politik. Jadi nanti akan bergilir. Nih provinsi-provinsi lain sudah pada nanya nih, giliran kami kapan? Ya sabar, gitu. Sabar, persiapkan aja. Banyak yang excited ya Kak, yang menunggu ini ya Kak. Betul. Kak Grace lucu tuh namanya, menarik banget Laga Perubahan. Udah tahu belum kepanjangannya apa? Itu dia, tuh Kak? Ya memang ini agak ini ya, jadi akronim itu, singkatan itu membuat semangat baru lah ya, karena Laga itu singkatan dari laboratorium gerakan perubahan. Jadi Laga Perubahan. Kita singkat Laga. Nah, nanti di situ harapannya Kak Willy itu memang disinilah kita kita gembleng gitu ya, kader-kader kita untuk bisa nanti di periode ini Nasdem itu bisa meninggalkan legasi buat masyarakat. Kalau di dua periode sebelumnya kita fokus untuk mendapatkan pemenangan dan menuju kekuasaan. Nah, di periode ketiganya apa legasi yang bisa ditinggalkan oleh Nasdem tuh? Itu kira-kira targetnya berapa lama tuh Kak untuk bisa Ngesain semua provinsi. Ya gini kan, planning kita sebagai partai politik itu kan 2 tahun pertama itu konsolidasi ya. Konsolidasi dan pendidikan kader. Masuk tahun ketiga, 4 itu persiapan untuk menghadapi pemilu begitu. Nah, jadi harapannya ya 2 tahun bisa beres lah gitu ya. Karena masuk tahun ketiga dan keempat itu ya lebih pada strategi pemenangan gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa beres. Amin, mudah-mudahan. Amin, semoga lancar. Kalau Kak Grace penasaran nggak, sebagai Wasekjen nih, Kak Siar kira-kira lebih sibuknya sebelum pemilu atau pasca pemilu gitu? Coba kita kepoin Kak Grace. Jadi lebih sibuk mana nih Kak? Ya terbukti pasca Kongres masih coba ya, kita kadang mencoba untuk bukan lari juga sih, maksudnya dengan menikmati waktu gitu ya ke beberapa provinsi, tetap aja on call gitu ya. Tetap aja harus disiapin ini, harus disiapin ini. Jadi memang
Ya, insya Allah memang sudah mewakafkan diri kalau bahasanya begitu ya. Mewakafkan diri untuk membesarkan Partai Nasdem karena memang berulang kali misalkan ngobrol dengan Pak Surya Paloh begitu ya, mengatakan, Pak boleh dong misalkan saya udah 10 tahun sebagai wakil sekjen begitu ya, ada ini peningkatan, bukan apa-apa gitu, tapi ternyata ya Pak Surya melihat mungkin potensi saya ya di wakil sekjen, karena memang yang diharapkan day to day untuk berada di kantor, melakukan aktivitas kepartaian begitu ya. Saya rasa itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya ketika Pak Surya memberikan kepercayaan sebagai wakil sekjen, dan sekarang ini di periode ini agak bergeser ya. Kalau 2 periode sebelumnya saya wakil sekjen bidang umum dan administrasi, sekarang ini wakil sekjen bidang kebijakan publik dan isu strategis. Nah, ini saya kira menjadi tantangan baru karena di bawah koordinator bidang kebijakan publik dan isu strategis ini ada 19 ketua DPP. Ada 19 bidang yang itu sinergi atau sejalan dengan walaupun mungkin kementerian sekarang banyak ya, tapi setidaknya sejalan dengan isu-isu yang ada di pemerintahan lah begitu. Nah, bagi saya ini ya tantangan baru lagi dan mudah-mudahan menjadi pengembangan buat saya secara pribadi juga. Sibuk banget berarti Kakak ini. Gak perlu ditanya lagi nih kesibukannya. Tapi di tengah-tengah kesibukan petugas, kesibukan mengurus partai nih Kak, dari keluarga tuh ada komplain gak Kak? Aduh, istriku atau ibuku sibuk sekali. Ya alhamdulillah dapat support ya, sehingga semuanya berjalan baik lah. Semua dapat berjalan baik karena memang komitmen itu ya dibangun dari awal begitu ya. Ya mudah-mudahan begitu seterusnya. Ada value-value nggak Kak? Misalnya Sabtu Minggu nggak bisa diganggu-gugat, harus untuk keluarga gitu? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Ini aja, open aja. Dikomunikasikan aja. Komunikasikan aja. Tapi yang paling kritis siapa Kak di keluarga tentang kebijakan-kebijakan politik yang Kakak ambil? Secara umum memang bisa dibilang kan nggak banyak ya dari keluarga yang di politik ya, sehingga ya memang ini ya, karena mungkin gini, karena dari saya secara pribadi juga dalam menyikapi berbagai isu publik itu tidak tidak reaktif gitu ya, tidak reaktif, sehingga itu tidak secara nggak langsung menular ke keluarga sendiri gitu loh. Jadi ya udah kita lihat bagaimana perkembangan ke depan, bagaimana bersabar dengan proses begitu. Jadi ya seperti itu. Nih, Kasiar kan sudah 10 tahun menjadi wakil sekjen di Partai Nasdem. Tapi memang kita gak aneh juga Kak Grace, karena Kasiar ini udah matang di dunia aktivis kan pada saat juga berkuliah. Tapi ada kebayang gak sih Kak pada mungkin 20 tahun lalu bahwa akan ada di titik ini hari ini gitu? Enggak sih. Sejujurnya enggak, karena ya itu tadi ya, mungkin sebelum kita mulai tadi saya bilang saya lebih kepada let it flow gitu ya. Prinsipnya hanya gini, saya tidak mau selalu berada di zona nyaman. Betul. Itu saja prinsip saya. Sehingga ketika misalkan tadi saya katakan 10 tahun sudah berada di Wasekjen Bidang Umum dan Administrasi, bagi saya itu sudah sangat nyaman sekali begitu, karena saya tidak ada trigger untuk saya bisa lebih kreatif lagi gitu ya. Sehingga apa dong situasi yang di mana yang saya bisa lebih kreatif gitu, sehingga itu yang saya sampaikan pada Pak Surya. Jadi lebih bukan kepada jabatannya, bukan kepada posisinya, tapi lebih kepada ruang untuk bisa lebih kreatif dan menggali potensi saya. Itu aja gitu. Aku setuju banget sih, keluar dari zona nyaman kalau kita mau bertumbuh, berkembang ya Kak. Nah, ngomongin keluar dari zona nyaman nih Kak, Kakak sebagai perempuan sudah melakukan perjuangan-perjuangan sejak kuliah, itu gimana Kak bebannya sebagai perempuan, ada nggak sih Kak? Kadang-kadang beban itu ketika saya bertemu dengan ini aja sih, maksudnya kalau saya hadapi langsung alhamdulillah tidak gitu ya. Tapi saya ketika ketemu misalkan dengan perempuan-perempuan lainnya yang memang dia menghadapi situasi seperti itu gitu. Misalkan kesulitan dapat izin dari orang tua gitu kan ya, dapat izin dari pasangan gitu. Tapi ya memang apa ya, kadang-kadang menghadapi situasi seperti itu butuh inilah ya, butuh ruang untuk berdiskusi lebih gitu. Karena misalkan kita berikan kesempatan dulu ayo kita sekali dua kali, ayo kita lihat dulu nih gimana
bisa nggak kira-kira menyesuaikan begitu. Tapi memang sekali lagi situasi yang saya hadapi dari sejak saya aktif dari kuliah sampai sekarang itu baik dari orang tua, baik lingkungan sekitar saya itu selalu mendukung. Jadi memang kadang-kadang agak sulit saya bisa berempati gitu ya dengan perempuan-perempuan yang menghadapi kesulitan itu gitu. Karena saya jarang sekali menemukan kesulitan itu ya Kak ya. Kalau Kasiar memang dari kecil sampai dewasa di Sumatera Utara Kak ya? Sampai S1. Sampai sarjana ya? Sampai S1 saya di Medan, kuliah S1-nya di Universitas Sumatera Utara. Nah itu lagi, saya merasa di Medan mau ngapain ya gitu ya, kok kayaknya nggak ada tantangan nih. Akhirnya yaudah izin untuk S2 ke Jakarta, UI gitu ya. Alhamdulillah lolos di UI. Ya dengan bisa dibilang ada keluarga tapi jauh, tapi ya udah mandiri gitu. Nah itu tantangan-tantangan itu yang selalu saya cari gitu. Keluar dari zona nyaman. Itu dia Kak Grace. Tapi aku penasaran sih Kak, waktu di Sumatera Utara itu aku baca sempat jadi ketua umum pimpinan komisariat di Universitas Sumatera Utara, terus tergabung juga di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah pada saat itu apa nilai-nilai yang Kakak mau perjuangkan lewat organisasi-organisasi tersebut Kak? Iya, kalau mulai dari mahasiswa itu saya ingin saya secara pribadi dan juga kepada teman-teman yang ingin saya tularkan adalah bahwa untuk menjalani kehidupan ke depan itu kita tidak hanya membutuhkan ilmu, tapi butuh jaringan, begitu ya. Butuh juga skill komunikasi, skill lobby, begitu. Nah, jadi memang kesadaran itu yang saya bangun pada diri saya dan juga pada teman-teman, walaupun memang di circle saya di jurusan saya sendiri itu bisa dibilang cuman 1-2 orang saja dari yang sekian mahasiswa ya yang aktif di organisasi lah gitu ya. Yang lainnya itu studi oriented gitu ya, hanya fokus kuliah saja gitu. Kuliah pulang. Saya tidak tahu istilah itu. Juga kunang-kunang Kak. Apa tuh? Kuliah nangkring, kuliah. Iya. Alhamdulillah saya tidak kedua-duanya gitu ya. Jadi apa tuh kalau organisasi apa dong? Harus ada itu istilahnya. Harus dibuat ya istilahnya. Iya. Teman-teman cari istilahnya komen di bawah. Berarti kan kuliah organisasi atau kuliah gitu kan. Nah, jadi dan bukan ingin membanggakan diri, tapi ingin menyemangati aja buat adik-adik yang sekarang sedang menghadapi situasi misalkan kuliah, aktif berorganisasi, tidak lantas itu menunda selesainya kuliah gitu. Karena prinsip saya waktu itu ya kuliah yes, organisasi oke. Gitu kan. Nah jadi ketika teman-teman yang studi oriented itu yang fokus kuliah, mohon maaf, tetap saja saya duluan selesai gitu. Bukan berarti mereka bisa fokus menyelesaikan kuliahnya lebih awal, enggak. Jadi ada motivasi tersendiri lah, walaupun memang kita sibuk juga berorganisasi, katakanlah selesai kuliah jam 2 begitu ya, jam 3, setelahnya itu kita ngurusin organisasi gitu. Tapi ternyata bisa berorganisasi juga, bisa kuliah juga gitu. Berarti nilai networking itu sudah Kakak mau kejar dari zaman kuliah ya Kak? Terus. Kalau dari networking sendiri Kak, ada nggak nyambung ke hobi nih? Misalnya Kakak ada hobi sesuatu untuk menambah networking gitu misalnya. Nah, ini kalau ditanya hobi ya, saya merasa baru menemukan hobi akhir tahun ini. Baru akhir ini gitu ya, baru ngeh ternyata hobi saya memang lihat laut gitu ya. Makanya sering ke pantai ya Kak? Kalau sebelumnya saya merasa apa ya hobi saya ya. Kalau dulu mungkin awal-awal saya bilang hobinya berorganisasi. Gitu. Berorganisasi sebagai hobi ya. Jadi lucu ya, berorganisasi jadi hobi gitu. Karena beraktivitas itu jadi hobi gitu. Ya kayaknya pusing kalau nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan gitu. Nah kalau misalkan mau dikaitkan lagi ya dari segala aktivitas itu tentu kan selalu ujung-ujungnya apakah bermanfaatan yang bisa kita berikan gitu ya. Nah kalau misalkan kayak sekarang nih muncul hobi baru gitu ya, jalan-jalan. Ternyata traveling ke pantai. Iya, jadi ini nyambung. Sekarang ini kan saya lagi ngambil S3 gitu ya. Lagi ngambil S3 terkait dengan kebijakan publik. Di mana Kak S3 Kak? Di Trisakti. Ya. Nah, kebijakan publik di bawah Fakultas Ekonomi.
Kalau sebelumnya saya pengen bahas ekonomi pemilu karena merasa di partai politik ya kan. Tapi ternyata setelah jalan-jalan ini kok kayaknya menarik bahasnya ekonomi pariwisata ya gitu. Jadi mohon doanya ya. Mudah-mudahan konsisten nih. Kemarin udah ditegur sama dosennya, jangan pindah ke lain hati ya. Jangan berubah lagi topiknya. Jangan berubah lagi topiknya. Jadi ekonomi pariwisata atau ya mungkin menyerempet juga ke industri kreatif. Ya mudah-mudahan. Nah, ini masih baru belajar lagi nih. Karena ini kan ilmu baru lagi ya. Ilmu baru lagi. Dapat inspirasi dari hobi ke pantai ini ya Kak. Nah, itu dia. Tesisnya jadi wah ini kayaknya seru nih bahas pantai-pantai pariwisata ini. Betul. Padahal laut itu udah dari zaman kasiar kuliah tuh lautnya. Nah, itu laut dia. Pergerakan. Oh iya. Tapi kalau laut mana kak yang sejauh ini menurut kakak paling wah ciamik deh gitu kan? Sebenarnya kita banyak sekali ya kekayaan soal laut ini ya, dan nggak tahu deh kalau misalkan mau dijalani itu cukup nggak waktu kita untuk menjalani mengitari garis pantai. Ini kan garis pantai kita yang terpanjang keberapa gitu ya Indonesia gitu kan, kedua atau keberapa itu sempat di sambutan Pak Surya tuh, karena saya sempat ditanyakan coba dicek dulu Indonesia garis pantainya terpanjang keberapa kata Pak Surya. Nah jadi memang jadi saya kira yang sementara yang sudah saya jalanin ini Aceh sih. Aceh ya. Luar biasa ya Kak. Dari mulai Sabangnya, mulai dari ini orang Aceh mungkin dengar. Mulai dari Sabang. Ada orang Aceh di sini. Kemudian di Singkilnya gitu. Jadi dari 2 kabupaten saja tuh udah luar biasa ya. Dan memang kalau mau bergeser sedikit dari isu dan fenomena yang sekarang lagi saya sedang hadapi, situasi kita sudah, pemerintah periode sebelumnya ya sudah menetapkan 5 destinasi super prioritas. Nah, itu istilahnya tuh. Ya. Itu dari kalau Pulau Sumatera masuk Danau Toba ya kan. Kemudian kalau di Jawa masuk di Borobudur masuk ya. Borobudur Prambanan ya. Sebentar ya sebelum Bali itu ya. Bali, kemudian Likupang, Sulawesi Utara, Labuan Bajo, NTT sama Bali. Nah itu jadi 5 itu. Saya kira banyak lah ya, mungkin yang bisa ditambahkan, jangan hanya 5 destinasi super prioritas ini istilahnya begitu ya, karena kayak tadi saya bilang aja, mungkin memang karena ada kriteria tersendiri, kenapa baru 5 ini saja yang menjadi destinasi super prioritas begitu. Mungkin ada persyaratannya, kriteria, karena harapannya kan kenapa menjadi super prioritas bisa dikunjungi oleh warga asing. Ya, begitu bisa turis available asing ya. Turis asing bisa available dikunjungi oleh turis asing, mungkin gitu. Seru banget Kak Grace pokoknya kan. Jadi pengen ikut jalan-jalan nih kalau kasiar ke laut nih. Boleh lah Kak, ajak-ajak gitu kan. Boleh. Tapi kalau ngelihat story di Instagramnya Kak, wah indah-indah banget. Indah banget lagi ke pantai. Itu yang di-spill baru dikit-dikit tuh gitu. Oh iya ya Kak, indahnya lebih dari itu ya. Kalau datang langsung ada subhanallah lah, Masya Allah. Nah terus kasiar kalau yang saat ini Nasdem sudah capai gitu ya, baik pencapaian partai maupun pencapaian Kak Kasiar selaku pribadi gitu. Kira-kira ada gak sih Kak yang masih menjadi cita-cita besar Kakak gitu dalam berpartai gitu, mengarungi jagat politik tanah air ini? Iya, sejauh ini sebenarnya Pak Surya itu sudah meletakkan pondasi kita untuk berpartai yang dengan nilai yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, katakanlah dari partai-partai yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah memang tinggal konsistensi kader-kadernya saja, pengurus-pengurusnya saja untuk menjaga nilai-nilai yang sudah diletakkan oleh Pak Surya gitu. Misalkan anti mahar gitu ya. Kemudian juga yang Pak Surya selalu mengatakan baik kepada kader maupun kepada anggota DPRD kita untuk menjaga moralitas dan profesionalitas gitu ya. Karena sampai misalkan begini, ini mungkin yang paling sangat sederhana, bahwa ketika kita profesional dalam arti sederhana saja, berpenampilan ya, mungkin karena itu sangat mengena di saya gitu ya. Kenapa saya sampai tampilannya seperti ini? Itu karena kritikan Pak Surya dengan jilbab biru dan baju biru begitu. Saya berulang-ulang bilang, Pak nanti orang bosan, nggak apa-apa, itu jadi trademark kamu. Oh my God. Nah, sedetail itu Pak Surya ingin membangun jati diri kita lah ya, gitu ya. Jadi
kesederhanaan gitu. Beliau tidak menilai berapa nominal barangnya, ininya wujud barangnya, tapi konsistensi. Nah, konsistensi dengan warna ini. Tapi kalau warna ini Kak auranya emang lebih terpancar. Oh, alhamdulillah. Jadi memang dan itu masih banyak hal-hal besar lainnya begitu ya. Tapi dari hal yang paling kecil sampai mungkin gedung Nasdem sendiri ini pun kan sentuhan Pak Surya itu hampir bisa dibilang full ya, gitu ya. Bagaimana peletakan lukisan dan segala macam. Jadi kalau untuk Partai Nasdem sendiri kembali lagi tinggal saya kira udah banyak sekali melalui pidato-pidato Pak Surya begitu ya, melalui statement-statement yang dikeluarkan oleh Pak Surya tentang value, tentang nilai, tentang bagaimana kita berjuang ketika nanti pada akhirnya kita mendapatkan kekuasaan ya, dalam arti mendapatkan kesempatan untuk memimpin begitu ya. Bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Nah, contoh lainnya, ini mungkin hal kecil lagi ya, tapi memang Pak Surya mungkin dari polanya seperti itu. Salah satu program aksi kita di Kongres kemarin adalah kalau bahasa kerennya restorasi jamban. Ya. Restorasi kakus, ya kan? Masa iya sih seorang Pak Surya mikirin itu? Tapi itu faktanya begitu gitu. Walaupun mungkin berangkatnya juga dari hal yang sangat sederhana, ketika beliau sekolah SD, itu bisa nahan pipis sampai selesai pulang sekolah karena toiletnya kotor sekali. Dan itu tidak hanya ketika sekolah, ketika sekarang ini gitu, misalkan berkunjung kemana, itu Pak Surya langsung stres ketika harus ke toilet dengan toilet yang sangat kotor. Jadi beliau tuh sangat concern itu sehingga itu disampaikan ke kita sebelum Kongres kemarin dan itu menjadi program aksi gitu ya. Dan sebelum Kongres kita sempat menjadi bahan di kegiatan pra-Kongres ya untuk diskusi soal kakus ini. Soal dulu awalnya itu jamban ya, toilet ya, sanitasi. Nah, ujung-ujungnya akhirnya kita haluskan menjadi sanitasi sehat. Awalnya sempat sekolah, sekarang makin lama makin bergeser menjadi komunitas gitu ya. Nah, kembali lagi memang ini menerjemahkannya dan menyampaikan kepada kader ini nggak mudah. Kenapa sih kita harus membahas soal jamban, soal kakus, soal sanitasi gitu? Karena ternyata hal sangat privasi, hal sangat private itu berada di jamban, di kakus. Nah, bagaimana karakter kita dibangun di situ? Orang nggak lihat. Kita hanya sendiri ibaratnya di situ. Bagaimana kita bisa tetap menjaga kebersihan di situ? Kemudian ibaratnya itu kan analogi ketika ini kita sedang berada di toilet yang nanti akan digunakan oleh orang lain. Gimana nih supaya ketika orang lain menggunakan masih dalam posisi bersih? Itu kalau dalam besarannya adalah kita generasi sekarang, gimana memastikan generasi depan ini bisa tetap menggunakan bumi ini dengan baik gitu loh. Jadi memang kan tinggal bagaimana kita menariknya itu kepada hal yang lebih besar gitu ya. Nah, itu yang mudah-mudahan sekali lagi itu bisa ditangkap dengan baik oleh para kader gitu ya, tidak menganggap ini hal yang remeh, justru bagaimana ini kita mengemasnya supaya ini menjadi hal yang menarik dan balik lagi menjadi legacy Nasdem ke depan gitu. Sebab kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu ternyata Grace lebih gitu ya. Ya begitu. Luar biasa Kak, luar biasa. Nah, aku juga lumayan penasaran sih Kak, kalau Kakak dan Partai Nasdem memandang generasi muda ke depannya tuh gimana Kak? Melihat generasi muda kayak aku dan Kak Wahyu nih. Aku sih terutama. Aku lebih muda dari kamu ya. Ya justru di sini membanggakan ya ketika Kak Wahyu, Kak Grace sudah terjun ke politik. Katakanlah beraktivitas di lingkungan politik. Setidaknya kan udah melek dengan isu-isu politik begitu, dengan isu-isu bagaimana meraih kepemimpinan begitu ya. Sekarang ini memang satu sisi saya melihat terkadang ada komunitas anak muda yang aware dengan politik. Tapi ada juga anak muda yang apatis dengan politik. Memang mungkin itu prosesnya kali ya. Tapi saya kira mau nggak mau anak muda ini ya harus cari cara untuk bisa ya katakanlah tidak terjun dalam politik praktis, tapi setidaknya mengikuti mengikuti perkembangan politik di negara kita ini gitu. Nah,
Nah kembali lagi misalkan Pak Surya sudah memberikan wadah itu untuk anak-anak muda ya. Kita kan welcome nih datang ke gedung ini gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan nanti ada anak-anak muda yang penasaran dengan Nasdem gitu kan. Kemudian sempat searching lihat-lihat kantor Nasdem, maka bisa datang ke sini untuk nambah cinta kepada minimal belum cinta lah ya. Tahu dulu gitu kan. Tahu dulu ya baru suka baru cinta gitu kan. Nah jadi tahu dulu gimana Nasdem gitu. Ruang terbuka yang diberikan Pak Surya ini kan ada di Galeri Kebangsaan ya, lantai 765. Nah itu ruang yang sangat inspiratif saya kira, karena pernah kita kedatangan mahasiswa kedokteran dari Bandung gitu ya, yang mereka sebelum berangkat, sebelum datang ke kantor ini mereka apatis. Kita mahasiswa kedokteran mau datang ke partai politik, anak muda kan ya, datang ke partai politik dan ini nyambungnya gimana gitu. Tapi ternyata ketika dibawa ke pojok yang sejarah Nasdem bagian sayap-sayap partai, kita menjelaskan di sini ada loh badan rescue. Nah di sini dokter-dokter terlibat. Oh jadi ternyata ada ya ruang dokter-dokter gitu. Nah jadi memang kan ya harapannya tidak hanya Nasdem mungkin ya, mungkin partai-partai lain juga supaya ini jalan bersama begitu ya. Mungkin ada partai-partai lain juga yang udah sangat anak muda gitu ya. Kita memang mencoba bukan baru tapi maksudnya kita mengakomodir keduanya gitu ya. Anak muda juga oke gitu. Dan saya pernah dapat informasi di mana saya lupa persisnya ya. Tapi saya pernah tanya langsung ini, kalau nggak salah saya tanya langsung, kenapa suka ke Nasdem? Karena masuk Nasdem itu buat anak-anak muda pintu terbuka. Luar gitu. Biasa. Jadi ini kalau nggak salah anak-anak muda yang baru bergabung deh, kalau nggak salah yang baru penasaran dengan Nasdem, saya iseng aja nanya, kalian anak-anak muda nih, kenapa sih ini mau ke kantor Nasdem? Setelah kita datang beberapa gedung partai, kantor partai, Nasdem tuh lebih terbuka. Jadi kita itu nggak ditanyain mau kemana, mau ngapain, segala macem. Ya udah tinggal, oke, mau kegiatan ini, ya oke silakan. Nggak banyak interview yang dilakukan. Kalau ke tempat lain itu prosesnya panjang gitu. Nah ya alhamdulillah kita membuka, karena itu pesan Pak Surya juga untuk siapapun yang datang terima ya kan, sambut, berikan ruang yang sesuai untuk mereka. Gitu. Kak Grace, jangan kan Partai Nasdem yang terbuka untuk semua pihak ya kan. Kita masuk toiletnya aja, dia langsung terbuka sendiri. Gitu kan. Iya, jadi anak-anak muda harus cobain toiletnya Nasdem tahu. Kan itu tadi balik lagi kan Pak Surya itu sangat aware dengan toilet. Jadi kalau mau nyambungin maka datanglah ke Nasdem Tower. Gitu. Dan kita juga badan sayapnya ya Kak, ada Liga Mahasiswa, ada Garda Pemuda Nasdem. Jadi untuk generasi muda Nasdem sangat open lah ya Kak. Siapapun bisa bergabung mempelajari. Jadi kalau dari sisi ya tadi ya untuk pemuda gitu ya, gendernya sama kemudian ada Garnita gitu ya. Garnita. Kemudian ada juga dari sisi profesinya ada prokes. Perkumpulan profesi kedokteran, kesehatan ya, prokes kesehatan. Kemudian ada petani, ada buruh gitu ya. Nah, jadi banyak sebenarnya ruang untuk kita bisa beraktivitas sebelum masuk benar-benar ke pengurus partainya. Ya, itu dia luar biasa. Kita senang banget kedatangan Kasiar hari ini. Makanya kita sebenarnya masih pengen ngobrol lagi. Kayaknya kurang nih kalau satu pertanyaan terakhir. Iya boleh. Bangga. Please satu ya. Sebenarnya aku ini sih Kak, pengen banget tahu kira-kira ada gak sih pesan-pesan yang mau Kakak sampaikan untuk Kasiar 20 tahun yang lalu? Kasiar waktu sekarang masih muda kayak di medsos itu ya. Iya, refleksi gitu Kak. Apa sih yang mau Kakak sampaikan? Kalau 20 tahun yang lalu berarti saya sekitar, ini kan sekarang 42 ya. Berarti sekitar berapa dong ya? Masih mungkin muda. Kenapa? Sensitif ya? Kayak masa kuliah. Soalnya kayak masih 30-an kan. Oh iya, Masya Allah. 17 tahun ya. Masa-masa kuliah kali ya. Jadi masa-masa kuliah itu apalah ya yang saya ingin sampaikan. Rasanya udah maksimal ya, sebentar dulu ya. Apa luar biasa Karena, ini. Oh mungkin gini kali ya. Keluarga ya, sesibuk apapun kita, kemudian sebanyak apapun aktivitas kita, seberapa penting ya aktivitas di luar rumah, maka keluarga itu menjadi hal yang terutama gitu ya. Keluarga menjadi hal yang utama karena mungkin kita merasa bangga karena kita bisa berbuat banyak untuk orang di sekitar, orang di luar keluarga, tapi kita lupa ternyata kita juga butuh hal yang membuat bangga di
keluarga kita. Itu yang mungkin saya kadang-kadang merasa kehilangan momen kehangatan keluarga karena kesibukan di luar gitu. Jadi kalau mau diulang lagi, prosentasenya ingin saya bagi seimbang. Lebih gitu. seimbang. Gitu. Jadi keluarga itu penting, dan apalagi anak-anak muda sekarang gitu ya. Juga itu perlu diingatkan juga bahwa setidak enaknya ditegur oleh orang tua gitu ya, dan setidak nyamannya dikoreksi atau dikritisi oleh orang tua itu jauh lebih buat kebaikan kita gitu. Sehingga terima itu semuanya dengan lapang dada, karena sekarang ini banyak sekali mental health kan, dan itu mental health itu kadang-kadang ada yang dari keluarga, ada yang dari lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Jadi intinya sejauh mana kita melangkah kembali ke keluarga, sehingga jagalah keluarga kita. Luar biasa. Terima kasih Kak Siar. Sama-sama, terima kasih Kak Wahyu, Kak Grace, dan semuanya. Ya gitu sahabat Nasdem TV, dari setiap cerita politisi kita bisa ambil bahwa ternyata politisi itu juga manusia dengan berbagai macam peristiwa yang telah dilalui gitu. Sekian dari cerita politik hari ini, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.